Hai teman Bi, ini masih video lanjutan pendakian 3 Gunung Wonosoboan dengan budget 300 ribuan. Jika kemarin di part 1 kita udah naik Gunung Sumbing, maka sekarang kita akan bergeser ke saudara terdekatnya, yaitu Gunung Sindoro. Jadi buat kalian yang belum tahu, saya tuh lagi bikin challenge buat nyoba naik gunung daerah Wonosoboan, tapi dengan budget 300 ribu aja. Dan kita berangkat dari Bandung secara mandiri ya, tanpa open trip. Kira-kira apakah bisa? Mari kita simak videonya. Hai, selamat pagi teman Bi. Ini masih video lanjutan pendakian Gunung Sindoro, Sumbing, sama Bismo ya. Mohon maaf banget, sekarang di part 2 ini tiba-tiba langsung jumping ke sini. Karena kemarin setelah closing di part 1 itu, hujan deras banget, terus suasana nggak kondusif. Dan kita sampai sini malam, terus sampai sini kita cuma registrasi dan setelah itu kita putusin buat istirahat. Nah sekarang tepat di jam 3 pagi kita mau memulai pendakian seperti biasa. Dari sini sampai pos 1 kita mau ngojek. Masih nungguin mas-masnya, baru bangun tidur. Habis ini kita berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah mas. Seperti biasa ya, dari base camp sampai pintu rimba kita putusin buat naik ojek. Nggak usah ditanya alasannya kenapa. Jelas untuk mempersingkat waktu perjalanan. Karena kalau jalan kaki, memerlukan waktu antara 1 sampai dengan 1,5 jam perjalanan. Kita sih nggak bisa bantah. Orang base camp ngasih estimasi segitu, pasti memang bener. Apalagi kita masih sedikit trauma. Gara-gara kemarin waktu turun Sumbing, kita nggak ngojek. Dan ternyata jalannya memang jauh banget. Tapi ojek Sindoro ini nggak seseru ojek Sumbing kemarin ya. Di sini spek motor sama skill kang ojeknya masih standaran. Kalau ojek Sumbing Garung kan kita tuh udah berasa ikutan road race. Sampai kita ya. Kalau jalan bener sekarang mah Tidak seseru Garung ya. ya, tidak seseru Garung karena wah pas mau naik ternyata di belakang, berarti ini treknya nggak akan sesusah itu. Ternyata bener treknya untuk naik ojek itu nggak sesulit Sumbing via Garung. Kalau Sumbing via Garung wah gila banget itu, nanjak tuh bener-bener nanjak terus, mantap lah. Oke, ini gerbangnya. Sekarang jam 3 lebih berapa menit? Jam 3 lebih 10. Bismillah, kita akan memulai pendakian. Jadi barusan kita naik ojek ke sini sekitar 5 menit adalah ya? 5 menitan lah. Sekitar 5 menitan. Dan si ojeknya itu nggak seseru yang ojek Garung. Menurut kita seru kemarin ojek Garung. Saya kemarin waktu yang Garung itu nggak bener-bener nggak pegangan. Jadi yang tangan kanan pegang action cam, pegang kamera. Yang tangan kiri pegang headlamp, pegang center. Menurut saya seru sih. Barusan nggak se-ekstrim kemarin. Barusan kita bayar ojek itu 30 ribu ya. Itu karena malam. Kalau normalnya itu 25 ribu. Dan ya naik 5 ribu menurut kita worth it sih. Dibanding kemarin yang Garung itu normalnya 30 ribu, karena jam malam jadi 50 ribu. Naiknya 20 ribu, lumayan kerasa gitu. Oke, sekarang bismillah, kita sebelum memulai pendakian kita berdoa dulu. Semoga perjalanan kita diberi kelancaran. Dan target kita berapa jam? Mudah-mudahan bisa lebih cepat dari Sumbing lah. Ya paling nggak 4 jam lah ya. 4 jam atau jam 6 jam 7 mungkin normal. Semoga.
Bismillah, sebelum kita melakukan pendakian kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Yuk, let's go. Kita dimulai dari patok 1 dan nanti si patoknya itu sampai patok 20. Jadi si patok ini tuh tidak menunjukkan jarak tertentu, misalnya patok ini dipasang setiap berapa meter sekali, enggak seperti itu. Jadi mereka pihak basecamp memasangnya itu secara random. Fungsi si patok ini sendiri cuma sebagai penanda. Selama kita masih menemukan patok ini berarti kita berada di jalur yang benar gitu. Yuk lanjut yuk. Bener banget teman Bi. Jadi di jalur Sindoro Alang-Alang Sewo ini kita bakal nemuin 20 patok dan 4 pos. Seperti yang sudah saya jelasin barusan ya, kalau fungsi si patok ini tuh hanya sebagai penanda aja. Jadi tidak menunjukkan jarak tertentu. Untuk total jarak atau panjang lintasan dari base camp sampai puncak itu antara 7 sampai 8 km. Ya kalau ditempuh sih estimasinya 6 sampai 7 jam. Apakah beneran segitu? Saya sih cukup pede bisa lebih baik dari Sumbing kemarin. Oke, kita sampai di pos 1. Dari ojek ke sini tuh 20 menit. Padahal estimasinya dari nggak tahu dari base camp apa dari ojek ya. Pokoknya tuh setiap masing-masing posnya tuh estimasi pendakian itu 1 jam sampai 1,5 jam. Kita tempuh dalam 20 menit. Siap. Kita lanjut guys. Pos 1. Sepertinya ada sedikit salah paham ya. Saya kira orang basecamp ngasih estimasi 1 sampai dengan 1,5 jam itu dari batas ojek. Tapi ternyata itu dari basecamp. Makanya barusan pada saat dari pos ojek sampai ke pos 1 yang hanya 20 menit, ya memang sewajarnya segitu. Lanjut guys, sudah di patok 7. Mata air 2 bidadari. Nah, jadi di patok 7 ini ada mata air, yaitu sebatang pipa yang udah dikasih kran. Jadi kalian bisa banget ngambil air di sini. Kalau misalkan bawa dari bawah lumayan berat. Dan ini mata airnya masih alami, masih layak atau cukup layak untuk diminum langsung. Tapi dengan catatan kalau kalian yang nggak ada masalah dengan pencernaannya atau nggak ada masalah minum air mentah kayak gini, tapi jika kalian belum terbiasa, lebih baik nggak usah, mending airnya dimasak dulu. Mata air 2 bidadari, mata air satunya nggak tahu di mana, kita nggak nemu. Lanjut. Ini sambil jalan, saya sambil jelasin ya.
tentang misi atau challenge ini, yaitu naik 3 gunung Wonosoboan dengan budget 900.000 atau 300.000 per gunungnya. Jujur, pada saat ngedit part 2 Gunung Sindoro ini, yang part 1 atau Gunung Sumbing belum tayang. Jadi saya belum tahu sama sekali tentang respon dari kalian, apakah lebih banyak positif atau negatif. Saya tahu mau seburuk apapun kita yang suka mah pasti ada, pun sebaliknya. Mau berusaha niat kita sebaik apapun, haters ada di mana-mana. Itu sudah jadi bagian dari resiko. Jadi tujuan adanya trip atau video ini tuh saya targetkan untuk kalian yang pengen naik Gunung Wonosoboan, tapi masih terkendala dengan masalah keuangan. Jadi sampai sini kita sepakat dulu ya. Buat kalian yang memang duitnya banyak atau dalam tanda kurung para sultan, video ini tidak ditargetkan untuk kalian. Tapi ya kalau mau nonton mah monggo silakan, saya nggak larang. Nah, balik lagi ke misi saya. Karena saya yakin banyak banget teman-teman yang rela nabung, kayak misal adik-adik yang masih sekolah, atau mahasiswa, bahkan kalian yang udah kerja dan berkeluarga, rela menyisihkan uangnya demi bisa naik gunung. Mungkin kalian bakal ada yang komen, gampang bang, kalau pengen murah mah tinggal ikut open trip aja. Iya, saya tahu itu bisa jadi solusi juga. Dan saya cukup merekomendasikan kalian, terutama yang memang pengalaman naik gunungnya masih minim, lebih baik ikut open trip. Tapi, ini tapinya saya blok kasih garis besar ya. Tapi dengan catatan, kalian pilih operator open trip yang memang bisa diandalkan dan terpercaya. Karena berapa banyak di luar sana, penyedia open trip bodong yang abal-abal, yang karena iming-iming murah, pastinya berbanding lurus dengan pelayanannya, yang jauh dari kata layak. Bahkan tak jarang juga kan penyedia open trip yang bawa kabur uang pesertanya. Kalau udah kayak gitu gimana coba? Yang awalnya kalian pengen untung malah jadi buntung. Nah, sampai sini saya yakin muncul lagi nih yang ngomong, enggak bang, enggak semua penyedia open trip kayak gitu, yang bagus juga banyak. Yang bilang semua penyedia open trip kayak gitu itu siapa? Yang bagus, yang pelayanannya super, bahkan yang sampai VIP juga banyak. Tapi ingat, ada kualitas, ada harga. Ini sesuai konsep awal, ini tuh segmennya ditujukan buat yang budgetnya pas-pasan. Dan saya rasa 300.000 per gunung itu masih wajar, masih bisa diterima dan dilakuin sama kalian. Semisal untuk logistik atau makan, dalam satu hari saya budgetkan di 60.000, yang mana satu kali makan berarti 20.000. Padahal aktualnya, saya satu kali makan itu nasi plus satu lauk dan satu sayur cuma 12.000. Berarti di sana masih ada spare 8.000 yang bisa dianggarkan untuk minum ataupun kopi. Jadi budget segini bagi saya masih make sense. Kalau yang pengen lebih ekstrim lagi murahnya, next ya kita coba di gunung lain. Ini mah namanya juga permulaan. Sampai pos 2 ya? Ya, pas 2. Sekarang elevasi berapa? Barusan 2100-an. 2100. Kita udah 55 menit jalan total dari pintu rimba. Berarti dari pos 1 ke sini tuh 35 menit. Jaraknya 1,7 km. Dan barusan dari pintu rimba ke sini tuh full jalannya tuh tangga ya deh. Ya, wah bikin pedas banget. Iya. Dan ya gitu pengalaman kita kalau trek tangga itu lumayan kerasa pedes ke betis terutama. Apalagi kalau misalkan kita bawa beban, bawa carrier misalkan. Ini kita yang bebannya nggak terlalu berat juga lah, lumayan kerasa banget. Asli guys, kerasa banget. Di pos 2 ini ada shelter. Ada spot juga kalau misalkan mau nendah. Tapi ya nanggung. Ya. Tapi agak susah juga sih karena banyak akarnya juga. Kita napas bentar ya. Ya, kita napas dulu bentar. Soalnya dari tadi di jalan kita nggak napas. Jadi kita santai dulu bentar.
Sekarang kita masih perjalanan dari pos 2 menuju pos 3 dan tepat di setengah 5 pagi. Kalau misalkan teman-teman bisa dengar dari bawah kedengar suara azan. Jadi kayaknya kita mau sholat subuh di sini. Untuk si Gunung Sindoro ini via Alang-Alang Sewu ini total ada 4 pos. Dan untuk puncaknya di elevasi berapa, Dek? Puncaknya tuh di 3153. Berarti kurang lebih 200 lebih rendah jika dibanding dengan Gunung Sumbing kemarin. Dan total elevation gain yang harus kita tempuh ini kurang lebih 1800-an karena kita start dari base camp itu di 1300-an tadi. Kalau kemarin kita elevation gainnya 1900, tapi nggak tahu sekarang kita bisa sampai puncak di berapa jam. Dan ngomong-ngomong sekarang turun gerimis, turun hujan. Aduh, gimana nih? Sholat subuh dulu deh. Moonlight, come down, stay with me. Sekarang pukul 4.51, kita baru selesai sholat subuh dan hujannya ya. Ya, hujannya makin deras, jadi kita memutuskan buat pakai ponco dulu. Dan seperti biasa ponconya dari dahulu lagi, biar hangat juga sih terutama. Yuk. Oke, kita lanjut ke pos 3. Mudah-mudahan setengah jam lagi lah. Now looks your face this side around, folds your ghost light on this old town, and I see you. Sebagai info aja ya, kalau base camp Alang-Alang Sewu ini jaraknya nggak begitu jauh dari base camp Garung kemarin. Ya, mungkin salah satu alasan saya juga kenapa di pendakian Gunung Sindoro ini saya memilih jalur Alang-Alang Sewu. Alasannya ya biar hemat transportasi. Kemarin kita ngojek dari base camp Garung ke base camp Alang-Alang Sewu 15.000 per orang. Sebenarnya kalau mau jalan kaki pun masih aman karena cuma 2 kiloan jaraknya. Tapi berhubung kemarin cuaca kurang bersahabat, yaitu hujan, bahkan si hujannya itu baru reda menjelang tengah malam. Dan sekarang udah nyambung lagi. Turun apa naik, Mas? Turun apa naik? Baik. Oh, naik juga. Iya. Tektokan. Tektokan. Oke. Ayo kalau kita bareng. Iya, tektok. Ya. Moonlight, come down, stay with me. You know about sunlight when it's far from me, and how this will the ocean and sink it down. Looks your face this side. Pos 3 Sunrise Hunter. Ini jam 5:14. Pukul 5:14 pagi. Jadi si pos 3 ini tuh area campnya jalur Alang-Alang Sewu ya deh. Ya, jalur Alang Sewu. Yang ketinggian kurang lebih 2370 mdpl. Dan kalau misalkan teman-teman pernah naik Sindoro via Kledung, jadi si pos 3 atau sunrise campnya itu tepat berdampingan dengan sunrise camp
atau pos 3-nya jalur Kledung. Kita bisa lihat sih di sini di sebelah kanan kita tuh udah ada orang yang lagi summit juga di jalur Kledung. Aduh, hujan dan ya emang tidak sesuai ekspektasi kita cuacanya, tapi kita jalani aja karena mudah-mudahan agak siangan itu jadi cerah ya. Mungkin kita rest dulu lah sebentar. This will the ocean and sink it down. Aduh, ini sebenarnya saya ada kutukan apa sih dengan Gunung Sindoro? Udah 3 kali kesini dan ini yang keempat. Masa sih keempat-empatnya saat sampai puncak dapat zong semua? Kalau yang pertama lewat Kledung dulu, mungkin masih sempat bisa sunrise-an di sunrise camp. Tapi yang kedua sama yang ketiga mah full dapat zong, mau itu di tempat camp apalagi di puncak. Padahal saya itu penasaran banget pengen lihat kawahnya Gunung Sindoro, karena belum sempat sekalipun dapat momen kebuka saat sampai puncak. Nah, sekarang udah begini keadaannya. Gunung Sumbing malah kebalikannya ya. 5 kali kesana full senyum semua dapat cerah. Sejujurnya, setiap kali naik gunung saya tuh nggak pernah terlalu expect supaya selalu dapat momen sunset ataupun sunrise. Saya nothing tulus aja sedih kasihnya. Biar sekalinya ekspektasi nggak terpenuhi, kita nggak sakit hati. Tapi ya konsepnya nggak gini juga. Masa udah 4 kali kesini mengalami hal yang sama? Meskipun kita tahu sebagai manusia selalu diajarkan supaya jangan pernah menyerah. Kan ada peribahasa, jika jatuh maka bangkit lagi, dan jika gagal maka cobalah lagi. Dan kalau pendakian ini masih gagal ya, saya juga nggak akan menyerah kok. Kalau memang ada umur dan rezeki, next insya Allah saya balik lagi ke sini. Ghost light on this old town, and I see you. Kita baru sampai patok 17. Ini tidak sesuai ekspektasi kita ya. Kemarin kita udah sedikit pede gitu, terlalu over pede-nya. Karena kemarin kita sumbing bisa 4 jam, ya mungkin harapannya kita kurang dari 4 jam. Tapi ternyata trek Sindoro via Alang-Alang Sewu ini menurut kita ya sampai sejauh ini kayaknya sedikit lebih berat dari yang sumbing kemarin. Kalau sumbing kemarin tuh dari pos ojek gitu sampai sekitar pos 3 itu tuh kita masih banyak landai. Jalannya itu dibikin kayak zigzag gitu. Sementara sekarang udah terus vertikal, dibikin tangga pula. Udah mah betis kita udah lumayan capek. Tenaga kemarin kita kurang tidur juga. Jadi sekarang kita putusin bukan batal summit. Jadi sekarang mau istirahat di sini. Ini kan saya bawa logistik. Kita mau masak dulu di sini. Kita nggak bakal nasi bungkus karena memang tadi di base camp nggak ada yang jualan ya. Dan kita memang udah prepare juga. Jadi bekal yang kemarin kita taruh di pos 3-nya Sumbing sekarang dibawa lagi dan akan kita masak di sini. Kita masak dulu ya, biar nggak terlalu berat juga dibawa ke atas. Masih lumayan guys. Oke. Jadi kita masak nasi instan. Kita nggak usah sebutin mereknya. Kalau yang tahu warna hijau tahu ini merek apa. Semoga aja ada markomnya brand ini melihat video kita dikirim. Dan kita ini bawa kompornya tabungnya konvensional, kompornya ultralight. Mohon maaf Daulagiri kita nggak pakai kanister karena biar ringan. Yang penting kita bisa tuh, walaupun harus dipegangin. Kita akalin aja lah. Capes and masks, I only wear a mask. Does that make me a hero? I don't know. But I stay when everybody runs away. I stay
stay at the front line. I won't leave your side. So if that's what makes it here. Kita udah selesai sarapan. Sekarang mau siap-siap ngelanjutin perjalanan menuju pos 4. Matahari udah sedikit mulai kelihatan. Dan barusan tuh udah ada beberapa rombongan ya deh ya yang turun. Tapi mereka nggak nyampe puncak. Mereka cuma sampai batas itu tuh yang apa? Trek batu gitu. Karena ngelihat kondisinya gelap katanya, kabut. Hujan juga tadi. Jadi mereka putar balik buat turun lagi. Dan kedengarannya sih di atas di pos 4 itu masih cukup rame. Apakah mereka masih bisa bertahan untuk terus sampai ke puncak? Kita lihat nanti sebanyak apakah, dan apakah kita juga salah satu termasuk di dalamnya. So if that's what makes a hero, I will stay when everybody runs. Yeah, if that's what makes a hero, I will fight until the battle's won. I won't stray or hide, and I'll stay by your side. Kita sampai pos 4. Elevasi 2850 dan sekarang sudah tepat jam 7 pagi. Kemarin kita udah sampai puncak. Sekarang kita baru sampai pos 4. Aduh. Sungguh terlalu. Tapi di sini 2850 ya? Iya, berarti berapa lagi? 300-an ya? 300-an. 300 elevasi lagi ke atas. Sini barusan 600. Ya mudah-mudahan yang benar yang ini ya. Biar 300 lagi. Coba cek sekarang, pasti udah sama kayak itu. When everybody runs away, I stay at the front line. Guys, masih jauh. I won't leave your side. So if that's what makes a hero, I will stay when everybody runs. Yeah, if that's what makes a hero, I will fight until the battle's won. I won't stray or hide, and I'll stay by your side. I'll stay by your side. I'll stay by your side. And I've heard the news, and I am just as scared as you. But I remember why I fight. When I look in your eyes. So if that's what makes Akhirnya setelah molor 2 jam dari target kita cukup pede bisa kurang dari 4 jam, tapi ternyata berapa jam? 6 jam ternyata. 6 jam lebih 5 menit. Ya. 6 jam lebih 5 menit dan jarak yang kita tempuh 5,48 km. Sebenarnya kita belum sampai ke plakatnya karena di sana masih antri. Bisa teman-teman lihat. Tapi anggap aja kita berhasil. Sindoro, trip kedua kita Berhasil guys. ya. Ini di sini kita nggak akan lama karena memang sekarang udah jam 9. Memang batas waktu yang disaranin atau yang dianjurkan dari pihak basecamp itu jam 9 atau paling mentok itu jam setengah 10. Kita harus udah turun. Jadi di sini kita nggak akan lama, cuma sampai mungkin foto bentar, habis itu kita turun lagi.
Kita foto dulu di sana ngantri. Setelah foto, baru kita pamitan. I will fight until the battle's won. I won't stray or hide, and I'll stay by your side. I'll stay by your side. I'll stay by your side. And I've heard Luar biasa, kita barusan mau foto harus antrinya Wow, nunggu giliran. lama ada 20 menit kayaknya. Tapi ya lumayan lah, kita udah ada foto di plakat. Jadi sekarang kita mau langsung turun. Dan seperti biasa untuk perjalanan turun nggak akan kita record, akan kita gantikan dengan animasi. Jadi sampai ketemu nanti di base camp. Oke, yuk. I will stay when everybody runs. Yeah, if that's what makes a hero, I will fight until the battle's won. I won't stray or hide. Oke teman Bi, tepat di jam 2 siang akhirnya kita sampai BC. Berarti total perjalanan turun kita dari jam 11 berapa jam, Dek? 3 jaman lah. 3 jaman, ya 3 jam plus ngojek, ya lumayan lah. Dan sekarang kita kedatangan personil karena tadi kita udah closing di puncak, jadi sebenarnya udah mau hampir sampai puncak tadi tuh ya. Ya. Jadi Kang Dudi nyusul. Jadi baru sampai Wonosobo tuh tadi pagi, langsung naik berapa jam ke atas? Dari jam setengah 8 Setengah 8 sampai jam 11. jam 11 kurang, 3 jam setengah 11. Ah, 3 jaman. 3 jaman. Luar biasa. Racing. Pokoknya perjalanan kita bakal dilanjutin di part 3 besok di Gunung Bismo yang bakal tayang tentunya minggu depan. So, terima kasih buat teman Bi semua yang udah nonton video ini. Jangan lupa tonton sampai part 3 karena nanti di part 3 kita akan spill budget berapa totalnya kita untuk explore 3 gunung di Jawa Tengah ini. Akhir kata, kita bertiga undur diri pamit. See you on the next trip. Salam Indonesia. Dadah. Bye guys. Kalian punya budget pas-pasan dengan uang 900.000 dan pengen naik Gunung Wonosoboan? Kira-kira dapat gunung apa aja ya? Gunung Sumbing, Gunung Sindoro, dan terakhir Gunung Bismo. Wah, ternyata dengan budget kurang dari 900.000, kita bisa naik 3 gunung sekaligus. Dan itu sudah full logistik, simaksi, ongkos pulang pergi ke Bandung, dan ojek sampai pos 1 di masing-masing gunungnya. Kira-kira rincian fullnya seperti apa? Make sure kalian harus nonton video ini mulai dari part 1 sampai part 3 karena nanti di akhir video di part 3 akan kita spill semua rinciannya.